Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 28 Mei 2022 ya. Terima kasih sudah mau menonton video dari Stock Dictionary. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan sudah ada yang mau berkomunikasi lewat komentar ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang ini ya, sektor telekomunikasi ya. Jadi ada 8 sesuai yang ada di daftar isi sebelum video ini dimulai. Langsung saja lanjut ke saham pertama ya, ada Excel. Ya, Excel ini kemarin saya buat video itu kurang lebih di tanggal ini ya, di akhir-akhir di sini ya, 20 sampai 23 Mei ini. Ya, jadi tanggal 22 Mei kalau nggak salah. Jadi ini buat video tanggal 20, terus 23-nya besoknya jalan gitu ya. Ya, jadi di tanggal 22 kemarin saya bahas itu tepat posisi ini lagi mau menguji resisten ya. Nah, sekarang juga lagi mau menguji resisten setelah turun di mana garis trendline ini, dan benar-benar ketahan di garis trendline-nya, nggak nyampe ke support. Waktu itu saya juga ada mengindikasikan bahwa hati-hati terhadap potensi double top. Ya, hati-hati potensi double top. Jadi ya, untungnya tidak terjadi ya. Jadi untungnya ini tidak terjadi ya, walaupun mungkin double top di sini ya. Ini turun sampai sini ya, tapi nggak ketahan di support 2550-nya ini ya. Ini kuat banget, jadi bagus ya. Nah, ini malah indikasi triple bottom, cuma ya nanti dilihat lagi ya. Kalau secara garis view besar sih ini dia masih berpotensi ngarah ke atas kalau ini mantul ya. Jadi ini masih good sebenarnya untuk Excel. Cuma yang punya di atas ini yang agak PR juga, yang nggak mau cut loss ya. Sekarang mungkin udah floating loss sekali ya. Dari sini deh saya ambil nih. Ya, dari sini aja udah 20% ya kan. Dari harga 3.200 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak mau cut loss sudah potensi segitu. Nah, kalau nanti beli ini spekulasi buy buat balikin ke harga Bapak Ibu ya, lumayan bisa average down gitu ya. Sekarang gini, untuk Excel sendiri ini lagi di pertengahan jalan ibaratnya ya. Nah, ini masih ada potensi untuk breakdown ya. Jadi breakdown, kalau ini breakdown dari uptrend line-nya, ini anggapan uptrend line ya. Jadi karena ini naik, tapi ya karena dia nggak di bawah lows daripada ini, masih uptrend gitu ya. Dan ini kemarin ketahan, cuma kalau ini break ya, ini potensi ke 1700 ya. Ini pas di support sebelumnya ya, support pas nih Maret 2020 ya. Candle tengah-tengah, jadi pas di supportnya ya itu udah jelek banget. Hati-hati, karena yang di sini aja support kuatnya ini terlewati sesuai target gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau ini break ya. Kalau yang nggak mau cut loss ya repot. Oke, tapi kalau spekulasi buy ya masih bisa ya. Ini batasan atap yang harus dijebol lah biar bisa enteng perginya. Oke. Seperti itu ya untuk Excel ya. Jadi kalau mau beli di area 2700 inilah, setelah breakout baru beli, mending kayak gitu ya. Kalau sekarang potensi masih bisa dibawa turun, kecuali Bapak Ibu kalau mau beli nanti di area 2575 ya. Jadi bisa ke 2800 nih kalau break ya. Potensi cuan kalau bisa buy on breakout ya 5-6% ya. Cuma kalau Bapak Ibu yang udah mau spekulasi buy dengan harapan bisa breakout ya potensi 7%-an lebih. Volume kemarin oke, asing tapi jualan terus. Ini bandar ada yang masuk sedikit ya, mungkin ya narik bandar gitu ya. Jadi Excel kemarin, oh iya saya belum nyebutin ya, kemarin tutupan di harga 2670, naik 3,89% ya.
Nah, itu udah di titik resisten. Dia kejedot resisten, retrace lagi gitu. Ya, jadi hati-hati yang punya Excel. Selanjutnya ada ISAT. ISAT kemarin tutupan di harga 5.425. Ya, udah 3,3% potensi cuannya. Ini volume kecil ya, kecil banget kalau untuk ISAT hitungannya ya. Jadi ini rebound tapi kecil volumenya. Kemarin ini rebound juga kecil ya volumenya si Excel. Nah, ini asing jualan, terus bandar masuk dikit banget. Nah, cuma yang menarik ini dia kemarin sempat hampir melewati atau ini ya di batas di rambut-rambut ini ya, lebih tinggi gitu. Nah, jadi semoga aja ini nanti dia bisa break. Oke. Ya, ini semoga bisa break. Ya, kalau break ini lebih bagus lagi. Ya. Ya, atau kalau misalnya bigger view-nya seperti inilah. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kalau break lebih bagus lagi. Jadi kalau break di 5.650 itu bisa ngacir lah untuk si ISAT ini ya. ISAT ngacir ke 6.200. Targetnya kemana? Targetnya ISAT ini jauh sebenarnya. Tadi saya sudah gambarkan ya, targetnya jauh nih ke 9.200. Nyampe nggak? Kita lihat ya. Berdasarkan monthly ya, 9.200 juga pas di resistennya dia waktu itu ya, di breakout. Kenapa saya bilang? Karena ini tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Ya, di tengah-tengah ini di breakout jadi support atau resisten. Oke, target ke sana 9.200 dengan kuncian dia harus break. Nah, ini kalau dilihat secara monthly memang dia ini ya masih channel ya. Jadi saya tariknya ke sini kemarin ya untuk target ke 9.200 gitu ya. Nah, sekarang di bawah ada penan kecil, yaitu PR-nya yang harus di apa namanya dilewatin dulu ini penannya ini gitu ya. Jadi ya kalau ISAT ini bisa lah naik gitu karena dia kan agak lincah ya, ngacirnya cepat gitu dia kalau si ISAT walaupun harganya mahal ya. Seperti itu untuk ISAT. Lanjut ke saham ketiga ada Telkom. Telkom ditutup di harga 4.300. Walaupun candle hijau cuma ini ya, candle hijau cuma hammer, dia naik 2,38%. Nah, volume good meningkat terus walaupun sedikit-sedikit tapi udah di atas rata-rata ya. Itu bagus. Asingnya jualan dikit. Si siapa? Bandar lokal juga jualan. Nah, cuma yang di sini yang menarik ini dia naik dengan hammer ya, dengan membentuk hammer. Nah, hammer kalau lagi naik seperti ini ya harus hati-hati sebenarnya sih ya, karena berpotensi jadi reversalan gitu. Oke, berpotensi jadi reversal yang berarti ya mungkin retrace lagi ya. Cuma kalau secara penan dia udah break ya, secara penan dia udah break. Oke. Nah, sekarang tinggal dilihat dia mampu nggak menguji 4.360-nya ya, atau 4.400 ini. Itu mampu di break, bagus buat si Telkom potensi naik. Ya, jadi ini kelihatannya kalau Telkom ini agak beda sendiri ya. ISAT tadi udah di bawah, Excel udah di bawah. Nah, Telkom ini beda sendiri tapi berpotensi untuk lanjut kenaikan. Ya, kalau mau beli batasin risiko aja, kalau dikasih turunan baru bisa beli. Target ke 4.400 untuk Telkom ya. Seperti itu. Lanjut ke saham keempat ada Tebik. Tebik ini kemarin ya di 2020 ini udah jebol, terus saya bilang ya tunggu aja di bawah ya. Cuma memang kalau di bawah ini kalau Bapak Ibu lihat dia cuma tarikan gitu ya, tapi kalau candle full ya paling ini ya, tapi habis itu besoknya langsung membal lagi. Nah, jadi gimana? Nah, kalau mau spekulasi buy di sini, area sini boleh. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat ya di sini ya, ini juga nyentuh sini langsung membal, nyentuh di sini membal gitu ya.
Nah, ini terlihat nih rambut membal, rambut membal. Nah, pas tutupan di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau beli di 2760 boleh, bisa. Ya, disclaimer on, cut lossnya di bawah 2700. Gitu ya. Tebik cut loss di bawah 2700. Potensinya ya balik lagi ke 3200. Ya, tebik ini watchlist juga buat saya. Oke. Jadi ini sektor telekomunikasi yang menarik buat saya saat ini ya, karena dia di 2700 pas di supportnya bisa membal ke 3250. Oke, targetnya berapa? 17%. Ya, nggak usah muluk-muluk, 15% sudah bagus. Oke, seperti itu ya untuk tebik. Tapi ingat, tebik kalau ini jebol ya, ini jebol mengerikan ya, ini jebol mengerikan. Jadi di sini spekulasi buy ya, ini konsol udah lama banget ya, dia habis naik tinggi ya kan. Lihat naiknya tinggi banget, terus habis itu di sini dia konsol lama, itu bagus. Oke, itu bagus untuk melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ya semoga aja sih, jarang sih biasanya udah konsol gini terus turun ya, jarang. Tapi ya nggak ada yang tahu kalau market maker yang mau ngebuat seperti itu ya. Karena di sini kalau kita lihat asingnya keluar banyak ya, tapi udah mulai diakum lagi kemarin. Jadi pas di sini asing akum, pertanda gimana? Bagus ya. Gitu untuk tebik. Tebik ya menarik lah. Oke, menarik untuk tebik. Selanjutnya TOWR ya. TOWR ini saya menemukan tren pencapaian matahari ya, menggapai matahari. Kenapa di sini saya dilihat ada potensi double bottom di poin 1 dan poin 3 ya. Jadi TOWR potensi mencapai matahari, menggapai matahari. Oke. Dimana di sini kalau dia terkonfirm double bottom, terlalu kembali naik ya secara perlahan ke mana, ke 1070 ini, break ya, dia potensi ke 1200. Oke, ini ya saya tarik ke atas, dia break necknya 1200. Setelah dilihat, kita lihat masa lampaunya, 1200 merupakan resisten kuatnya si TOWR ya. Nih di sini juga ini tembus ngacir ya, 1200 tembus ngacir, 1200 jebol, dia naik lagi susah ya. Berarti apa? Resisten kuat ya. Ini potensi menggapai matahari ke resisten kuatnya. Ini jebol, wah udah ya, tambah ke langit biru ya. Gitu TOWR. Cuma harus ingat TOWR kadang geraknya lambat ya, harus sabar di TOWR ini gitu ya. Jadi gimana Bapak Ibu yang mau masuk ya, kalau mau spekulasi buy boleh lah ya, spekulasi buy boleh, tapi ya batasan ini 940 wajib cut loss ya. 940 wajib cut loss, di bawah 940 cut loss ya, karena patternnya jadi jelek ya, patternnya jadi jelek. Kecuali kalau dia turun cuma sampai sini gitu ya, nggak membentuk low baru, masih oke. Tapi kalau ke 940 break wajib cut loss, patternnya jelek ya, patah berarti double bottomnya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk TOWR. Ini menarik, bisa dipantau juga. Jadi ya antara pilih tebik, TOWR, atau mana ISA TXL, ini bisa ya buat di swing ya, buat di swing ya. Swingnya gurih nyoy ya. Kalau Bapak Ibu baru beli 24%, masa kurang sih gitu ya Bapak Ibu ya, TOWR. Lanjut saham ke-6 ada MTEL juga. Ini ya, kalau saya lihat dia setelah turun terus membentuk penan ya, dia nanti waving, kalau break potensi ke resistennya ke 720 ya. Jadi seperti itu. Si MTEL kemarin juga saya bilang ya, beli apa area-area di sini
mungkin kejedot terus retrace, dan ternyata benar retrace, kejedot di MA 70, Fibonacci 78%-nya, terus dia membal ke bawah ya. Dan ini udah jadi kelihatan ya, baris batas penannya, flagnya ya, jadi waving. Nah, semoga tembus ke atas. Tapi kalau ini wavingnya jempolnya ke bawah bukan ke atas, ya kita lihat aja ya, waving tembus ke bawah nih ke 625 ya, 625. Nah, terus kita konfirmasi lihatnya dengan Fibonacci ya, dengan Fibonacci lo ke sini terus ke sini. Ternyata jauh ya. Nah, ke sini dulu deh nih. Nih Fibonacci-nya di 161-nya di 560. Nah, coba kita setting bentar Fibonacci-nya yang lebih ini, ada nggak? Nah, ini ya, Fibonacci-nya di 170%-nya di low-nya ini ya di harga 600-an ya. Coba kalau tarik ininya ke sini aja nih. Nah, ya 600-an. Jadi kalau menurut Fibonacci 600, kalau menurut Pennant Break ya ke sini ya. Ini coba kalau ke sini. Ya, gitu ya. Jadi ini benar ke 625. Ya, 600 sampai 625. Oke. Jadi arahnya nanti mungkin seperti itu ya untuk MTEL, tapi ini masih berpotensi untuk rebound ke atas ya. Rebound ke atas karena kalau lihat yang lain-lainnya sih mau rebound lagi ya. Mau rebound ke atas, mudah-mudahan ini rebound. Nah, karena ini juga ketahan di supportnya kok ya di 665. Jadi ya udah, sesuaikan aja tradingnya Bapak Ibu. Mau buy ini bisa ya. MTEL untuk buy bisa, cut loss di bawah 640. Oke, di bawah 640 wajib cut loss. Seperti itu ya untuk MTEL. Lanjut, saham ketujuh ada PTSN. PTSN ini juga masih downtrend banget ya, belum bisa break. Nah, dia kondisinya ini ya, saya kemarin bilang kalau mau beli ya tunggu di bawah di 200 ya, tunggu retrace. Cuma dia ternyata nggak retrace, malah mau nguji-nguji terus. Ini berarti kalau kayak gini kan udah diuji dari tanggal 20 ya, 1, 2, 3, 4, udah 4 kali diuji nggak jebol-jebol. Oke, ini udah nguji berkali-kali malah jebol ke bawah. Nah, makanya sabar ya, sabar. Kalau mau masuk di PTSN sabar. Antara nunggu breakout atau nunggu di support, udah gitu aja. Jangan beli sekarang. Ya, ini potensi digoyangnya tinggi. Tapi kalau besok terbang gimana? Ya udah, anggap belum rezeki lah. Tapi kan itu trading plan. Kalau dari saya, lah kalau dari Bapak Ibu sendiri ya mau beli ya silahkan. Oke, cuma kalau dari saya mending tunggu di 200. Ya, kalau 200 ini udah lebih besar lah, untuk potensi reboundnya lebih besar. Ya, seperti itu ya. Nah, memang ini juga berpotensi double bottom. Ya, jadi berpotensi untuk meraih matahari nih. Ya, tinggal kita lihat aja lah nanti gimana nya ya. Nih, dia harus ke sini dulu baru break gitu untuk PTSN ya. Nah, kalau kita lihat dari garisan dia sampai mana, dari sini connectnya ya, nih pas ke resistennya ya. Jadi sabar ya. Tapi kalau misalnya memang close di bawah 200 ya jelek ya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini mau beli dulu boleh, mau nunggu breakout boleh biar confirm, karena ya ini kan masih pertengahan jalan ya. Ini kan cuma indikasi yang seperti yang ini ya, sebelum-sebelumnya potensi menggapai matahari gitu
ya di 260 targetnya nih, pas di resistennya ya. Saya nggak ngada-ngada, ini tadi Bapak Ibu lihat juga, bikin pola, tarik garis, tarik, ternyata pas resisten. Oke, itu potensi mengejar matahari nya PTSM, seperti itu ya. Lanjut, ada friend juga apa namanya, dalam channel ya. Dan ya kalau dilihat ini dia mau break di 78 aja sulit ya, mau break di 78 sulit. Dia kepentok terus di 77 sesuai tutupannya ya. Dia kemarin minus 1,28%, volume menipis, asing mulai akum lagi. Ini asing akumnya gila juga ya di friendnya. Untuk sekelas friend yang harga sekian ya, masuknya sebanyak itu ya mantap banget ya. Terus bandar juga masuk tapi dikit ya. Jadi friend selama nggak keluar dari pattern masih bagus. Ya, selama nggak keluar dari pattern masih bagus. Potensinya kalau break ke 104 pas di resistennya. Oke. Nah, ya pas di resisten di sini. Nih kalau Bapak Ibu mau lihat ya, saya nggak ngada-ngada, begitu ini break jatuh ke bawah, begitu breakout dia terbang, mau breakdown mau ke atas lagi udah nggak kuat, ini jebol ke bawah ya 104. Jadi resisten kuatnya, saya nggak ngada-ngada. Jadi mudah-mudahan bisa break ke atas. Oke. Nah, yang pattern-pattern seperti ini kita tinggal follow the trend Bapak Ibu. Ya, tinggal yang penting titik entry-nya pas. Titik entry-nya pas ya, kayak gini kan lu bisa pas ya. Yang penting kalau ada ya membal dikit, beli aja cicil. Itu ya, tebik nih, tebik pas banget nih. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk atas dukungannya. Semoga channel ini bisa makin berkembang dengan support dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, salam sehat selalu.